Oke, baik kalau begitu tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan pembahasan kita tadi malam ya. Tadi malam kita sudah masuk ke ayat 12 dari surah Al-A'la ya. Tadi malam kita sudah masuk ke ayat 12 dari surah Al-A'la ya, pada bagian Allazi, baru sampai ke huruf Zal. Kita kemarin belajar 1 jam 10 menit baru ngebahas 3 huruf saja ya. Oke, sip. Kemarin kita baru bahas sampai ke huruf Zalnya ya. Sekarang kita lihat kadar panjang Zalnya ya. Pagi ini kita mulai dari menghitung kadar panjang dari huruf Zalnya. Oke, sip. Nah, kadar panjangnya berapa di sini? Zalnya dia berharokat kasroh ya. Lalu dia bertegur sapa dengan huruf ya dalam kondisi sukun. Nah, kalau kita mendapati, terima kasih amin ya. Kalau kita mendapati ada huruf berharokat baris bawah lalu berjumpa dengan huruf ya dalam kondisi sukun, yaitu ya mad, maka di sini ada harus dibaca dengan kadar panjang berapa harokat? Dia mesti dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Tepat sekali, kita tulis 2 harokat, atau ada yang menyebutkan 1 alif. Boleh tidak? Boleh, sama saja. Nah, kira-kira apa hukum tajwidnya? Kalau ada kasroh berjumpa dengan ya sukun, hukum tajwidnya apa? Hukum tajwidnya sering kita sebut dengan mad. Mad tabi'i ya, mad tabi'i. Boleh teman-teman sebut dengan mad tabi'i, atau boleh teman-teman sebut dengan mad asli. Sama saja? Sama saja. Boleh ya. Oke. Nah, sekarang sebelum kita lanjutkan, kita kenalan dulu dengan basic-basic kondisi keadaan mad tabi'i. Apakah mad tabi'i itu hanya kasroh berjumpa dengan ya sukun saja, atau ada kondisi yang lain? Secara basic, mad tabi'i itu ada 3. Ada kasroh berjumpa dengan ya sukun. Nah, 2 kondisi lainnya apa? Ada fathah ya dan dhammah. Kalau fathah dia bertegur sapa dengan alif, kalau dhammah dia bertegur sapa dengan wawu sukun. Berarti ada 3 keadaan. Berarti ada 3 kondisi ya. Kasroh pasangannya adalah ya sukun ya, lalu fathah pasangannya adalah alif, dan dhammah pasangannya adalah waw sukun. Nah, 3 kondisi ini disebut dengan mad tabi'i. Oke, setelah kita sudah ketahui mad tabi'i itu ada 3 keadaan. Sekarang, salah satu hukum tajwid paling banyak dalam Al-Qur'an yang akan sering kali kita temui, adalah hukum tajwid mad tabi'i. Kalau teman-teman nggak percaya, setiap teman-teman baca Quran, sedikit-sedikit teman-teman akan mendapati hukum tajwid ini ya, mad tabi'i. Nah, karena mad tabi'i ini adalah hukum tajwid paling banyak dalam Al-Quran, maka pastikan ya cara melafalkan mad tabi'inya teman-teman tepat. Maka pastikan ya kadar 2 harokatnya teman-teman tepat. Jangan sampai kepanjangan atau kependekan. Salah satu kesalahan salah satu kesalahan yang sering kali terjadi ketika melafalkan mad tabi'i adalah tidak konsistennya kadar 2 harokat. Tidak konsistennya kadar 2 harokat. Kadang-kadang kepanjangan kelamaan, kadang-kadang kependekan kecepatan. Maka pastikan 2 harokatnya konsisten. Kenapa kalau tidak? Kalau mad tabi'inya teman-teman tidak konsisten, sedangkan mad tabi'i ini adalah hukum tajwid paling banyak dalam Al-Quran salah satunya, maka kalau tidak konsisten, maka bacaan teman-teman menjadi kurang rapih dan kurang teratur, kurang tertib. Ya. Oke, maka bagaimana cara mengkonsistensikan kadar 2 harokat ini agar dia tepat di 2 harokat? Caranya, teman-teman cukup teman-teman ayun. Ya. Cukup teman-teman ayun ya, cukup teman-teman ayun ya. Ayun, 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 alladzi, ayun, zi, ayun, di ayun saja ya. Alladzi, ya tuh ya, 2 kali pergerakan, zi kayak ayunan ya, zi, alladzina, alladziya. Faham? Sudah. Ya, kalau 3, kalau berarti kalau 4 harokat ya, berarti 4 kali ayunan ya, ayunan seperti ini ya karakternya. Kalau 4 ya, misalnya contoh alladzi ya,
Alladzi. Nah, itu 4. Kalau 2, alladzi. Udah. Ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sampai kepanjangan melafalkan kadar 2 harokat mad tabi'i. Faham? Maaf ya. Sip. Nah, jelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali ya. Pastikan tepat di 2 harokat. Jelas? Faham? Baik. Kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke huruf berikutnya. Ya. Aduh, sebentar ya. Oke. Sekarang kita masuk ke huruf berikutnya. Perhatikan. Di sini kita mendapati ada huruf ya lagi. Ya, kalau ada bentuk seperti mangkok, lalu di bawahnya ada titik 2, ini huruf ya. Jangan tertukar kalau titik 2-nya di atas. Ya. Kalau titik 2-nya di atas itu baru huruf ta. Banyak orang melafalkan huruf ta dan huruf ya itu tertukar. Ya, tertukar dari segi bentuk, ya. Oke, itu ya. Jadi jangan tertukar antara huruf ya dan huruf ta, ya. Bentar ya. Kalau huruf ta titik 2-nya di atas, kalau huruf ya titik 2-nya di bawah. Oke. Oke, nah. Bentar ya teman-teman ya. Oke, baik. Nah, huruf ya. Huruf ya di sini ini namanya memang nama aslinya adalah huruf ya. Ya, mohon maaf di sini kalau suara saya agak bindeng ya. Karena lagi flu teman-teman sekalian. Oke, huruf ya itu dilafalkan persis sebagaimana kita melafalkan huruf y pada abjad alfabet. Ya. Nah, jadi huruf ya itu dilafalkan persis sebagaimana kita melafalkan huruf y pada abjad alfabet. Ya, cuman yang harus kita perhatikan adalah harokatnya. Harokatnya ya di sini dia berharokat apa? Nah, oke. Kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada baris atas seperti ini namanya harokat apa teman-teman sekalian? Namanya adalah harokat fathah. Kita tulis ya. Kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada baris atas seperti ini namanya adalah harokat fathah. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah, maka basicnya dia mesti dibaca dengan vokal A. Ya, maka huruf ya di sini kita lafalkan tidak i karena dia tidak berharokat kasroh baris bawah. Lalu ya di sini kan kita baca iu. Kenapa? Karena dia tidak berharokat simpul angka 9 di atas huruf. Tapi huruf ya di sini kita baca dengan vokal A. Ya, kenapa? Karena dia berharokat berbaris atas. Faham ya? Karena harokatnya baris atas, namanya adalah harokat fathah, maka dia dibaca dengan vokal A. Ya, nah lanjut. Kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun, dia berharokat fathah, lalu keluarnya adalah keluar bunyi vokal A, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Ya, Bang, kalau dia huruf tebal, emang ketika fathah bunyi vokalnya bunyi vokal apa? Kalau dia termasuk ke dalam huruf yang mufakhamah atau tebal, maka ketika dia berharokat fathah, dia tidak akan mengeluarkan bunyi vokal seperti huruf tipis yaitu vokal A. Tapi dia akan mengeluarkan bunyi vokal O. Condong kepada vokal O. Ya. Contohnya apa? Contohnya adalah contohnya huruf apa? Banyak ya, huruf to misalnya. Huruf to ketika dia berharokat baris atas itu dibacanya bukan ta tapi to. Kenapa? Karena dia termasuk ke dalam huruf ya tebal. Ya, to gitu. Ya. Oke, bentar ya teman-teman ya. Dia agak flu. Mampet, suaranya mampet.
Oke, mohon maaf ya. Allah Akbar. Pilek. Susah, ngomongnya susah. Oke, lanjut ya. Nah, jadi kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah yang dia berharokat fathah, tapi vokalnya bukan A, tapi vokalnya adalah O, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tebal. Huruf ya, vokalnya bukan O, tapi vokalnya adalah A, maka huruf ya, vokalnya A ketika fathah berarti dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Ya, oke? Nah, kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah yang dia berharokat fathah, dan dia termasuk ke dalam huruf yang tipis, bagaimana cara penyempurnaan pelafalannya? Ayo, bagaimana cara menyempurnakan huruf berharokat fathah yang karakternya adalah tipis? Dengan cara BM, SS. Jadi nggak asal. Ya, BM, SS. BM, SS itu apa? BM artinya adalah buka mulut. Ya, SS artinya adalah sambil senyum. Oke, nah perhatikan baik-baik, ya. BMSS itu artinya adalah buka mulut sambil senyum. Jadi tadi sudah kita bahas huruf berharokat fathah itu kalau dia dibaca dengan vokal A maka dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Kalau dia dibaca dengan vokal O maka dia termasuk ke dalam huruf yang tebal. Jadi bisa vokal A, bisa vokal O, fathah itu tergantung hurufnya. Hurufnya apakah dia huruf tipis atau huruf tebal. Kalau huruf tipis, sekali lagi, ketika dia berharokat fathah, maka bunyi vokalnya adalah bunyi vokal A. Tapi kalau vokalnya vokal O, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tebal. Ya, baik. Nah, fathah itu mau dia vokal A, mau dia vokal O, dilafalkannya dari segi bibir sama. Kurang lebih sama. Apa? BM, buka mulut. Ya, wal maftuhu bil fathi, sempurnanya harokat fathah mau dia vokal A ke, mau dia vokal O ke, mau dia huruf yang tipis ke, mau dia huruf yang tebal ke, dia harus dibuka mulutnya, dia mesti dibuka mulutnya. Oke, saya akan contohkan kepada teman-teman sahabat-sahabat Quran sekalian, ya, perhatikan vokal A dan vokal O saya, apakah ada yang mingkem? Biasanya kalau fathah vokal A banyak orang melafalkannya masih condong ke mingkem, masih mingkem, kurang dibuka. Kalau vokal O banyak orang melafalkannya monyong, muncung, mencucu. Padahal fathah vokal A, vokal O nggak ada yang mingkem, nggak ada yang monyong. Dua-duanya buka mulut saja. Buka mulut saja. Oke, perhatikan baik-baik ya. Saya izin zoom. Perhatikan vokal A dan vokal O-nya. Apakah ada yang muncung? Apakah ada yang mingkem? Perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba lagi ya, saya lebih slow motion lagi. Perhatikan vokal A dan vokal O-nya. Apakah ada yang mingkem? Apakah ada yang muncung? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bedanya rendahkan rahang bawah dengan buka mulut sambil senyum. Beda, rendahkan rahang bawah merendahkan rahang bawah, kalau buka mulut menganga mulutnya. Beda. Kan dari segi frase pun beda ya, dari segi kata-kata. Rendahkan rahang bawah dengan membuka mulut beda. Ya, lagi perhatikan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, ada nggak vokal ada nggak yang muncung? Ada nggak yang mingkem-mingkem? Ada nggak vokal A yang mingkem? Ada nggak vokal O yang muncung monyong? Nggak ada. Dua-duanya buka mulut. Mau dia vokal A ke fathahnya, mau dia vokal O ke fathahnya, nggak ada yang muncung. Semuanya hanya membuka mulut. Lagi perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dua-duanya buka mulut saja. Mau fathah vokal A, mau fathah vokal O, dua-duanya buka mulut. Karena sekali lagi, sempurnanya harokat fathah itu wal maftuhu bil fathi, dengan cara membuka mulut. Ya, oke. Gitu ya.
Oke, baik. Jelas sampai sini teman-teman sekalian? Masya Allah. Jelas ya? Baik, kita lanjutkan kembali ya. Nah, sip. Lalu kalau misalnya huruf tipis dan huruf tebal dua-duanya ketika fathah buka mulut, yang membedakan apa? Kalau huruf tebal ya, walaupun sama-sama huruf huruf fathah vokal A tipis, fathah vokal O tebal, itu dia sama-sama membuka mulut ya. Dia sama-sama membuka mulut. Oke, ya. Tapi yang membedakan adalah kalau huruf tipis vokal A dia agak lebih tersenyum. Ya, contoh perhatikan. Bismillah. Perhatikan. Kalau vokal A dia buka mulutnya sambil lebih tersenyum. Kalau dia vokal O dia lebih tertutup. Dia tidak senyum. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dibedakan atau tidak? Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak samping, lihat nggak ada yang muncul. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau dia huruf tipis ya, dia lebih tersenyum. Kalau huruf tebal dia tidak tersenyum. Dia tidak tersenyum. Teman-teman, sahabat-sahabat sekalian. Bisa difahami? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kenapa ngelag nih? Bisa? Suara saya aman nggak di sana? Kenapa di sini ngelag? Aman ya. Bisa ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan kembali. Ya. Nah, jadi buka mulutnya sambil senyum. Ya. Oke, bisa difahami ya? Nah, jangan huruf tipis dilafalkan begini. Ya. Ya, huruf ya kan huruf tipis. Vokal A, jangan dilafalkan begini. Ya, tapi ya. 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 Dilafalkan seolah sambil senyum. Ya. Ya. Ya, bukan ya. Ya. Oke, baik, kita lanjutkan kembali. Ya. Ya Allah, di antara 700 orang, siapapun sebagian kecil yang ikut bantu tap-tap layar, sebagian kecil yang sudah bantu share, sebagian kecil yang sudah support live ini, bukan hanya menikmati untuk dirinya sendiri, ya Allah, ya. Semoga Allah ganti dengan pahala-pahala yang berkali-kali lipat dengan kebahagiaan dunia akhirat, karena teman-teman peduli dengan yang lain, bukan hanya sibuk dengan diri sendiri, ya. Itu salah satu ciri umat Rasulullah tuh, ya, tidak hanya sibuk dengan dirinya sendiri. Lanjut, ya. Lanjut. Selanjutnya kita mendapati ada huruf shod. Nah, tadi ada yang sempat nanya kalau huruf shod bagaimana? Nah, kita bahas kalau ada contoh ayatnya nih. Huruf shod. Ini namanya adalah huruf shod. Kita tulis lagi, nama aslinya adalah huruf shod. Jangan sampai di antara teman-teman ada yang mengatakan bahwasannya ini adalah huruf so. Tidak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf so. Ini namanya adalah huruf shod. Oke, ketika dia tidak berharokat namanya shod. Oke. Nah, huruf shod di sini kita lihat dalam kondisi ada di atasnya seperti tanda petik. Nah, biasanya tanda ini sering kita sebut dengan tanda tanda mati. Tapi dalam kaidah tajwid istilahnya adalah sukun. Boleh nggak kita menyebutkan ini shod mati? Boleh, silahkan. Ya, tapi yang dimaksud dengan sukun itu apakah memang ia mati? Sukun itu artinya adalah diam. Ya, diam. Jadi ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia dalam kondisi sukun, berarti dia diam. Kalau dia berharokat, harokat itu bergerak. Apa yang diam, apa yang bergerak. Sukun yang dimaksud dengan diam atau bergerak adalah rahangnya. Huruf-huruf yang dalam kondisi sukun berarti dia diam rahangnya. Contoh misalnya huruf shod dalam kondisi sukun itu dia diam rahangnya. Yas, os, ketika os diam kan rahangnya. Berbeda misalnya ketika huruf shodnya berharokat. Harokat itu maksudnya adalah bergerak rahangnya. Contoh su, si, su, bergerak rahangnya. Sedangkan di sini huruf shodnya dalam kondisi sukun. Berarti huruf shodnya dilafalkan dalam keadaan yang diam.
Alladzi yasla. Jadi bukan yasu, tapi yasla. Yasla. Alladzi yasla. Faham? Jelas? Nah, itu. Jadi yang dimaksud dengan sukun itu sebenarnya diam. Tapi kalau teman-teman mau sebut dia dengan mati pun ya sah-sah saja, boleh-boleh saja ya. Gitu. Oke. Nah, sekarang ya kita akan berfokus terhadap shod sukunnya. Siapa di antara teman-teman yang melafalkan huruf shod dalam kondisi sukun, itu ada setidaknya 2 kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf shod dalam kondisi sukun. Yang pertama, melafalkan shod sukun menjadi sin sukun ataupun menjadi shin sukun. Ayo, ya. Nah, ini kesalahan 1, ini kesalahan 2. Teman-teman paling sering salah melafalkan huruf shod sukun menjadi sin sukun atau menjadi shin sukun. Ayo. Coba, teman-teman paling sering tertukar huruf shod sukun dengan huruf yang mana? Sin sukun atau shin sukun? Yang satu, Ustadz. Dua-duanya. Tuh, ada yang jawab yang satu, Ustadz. Ada yang jawab dua-duanya. Ada yang jawab 2 gitu ya. Nah, kalau nih ya, saya kalau udah full power begini, tenggorokannya sakit teman-teman, belum fit ya. Oke. Oke. Ya. Gitu. Jadi, huruf shod sukun ini sering kali tertukar dengan huruf sin sukun ataupun shin sukun. Yang harusnya kita baca yasla, tapi teman-teman baca yasla atau yashla. Ya. Nah, jadi huruf shod itu kalau pengen gampang, teman-teman serupakannya dengan jangan jadi huruf shin. Ya, kalau teman-teman menyamakan shod itu dengan shin, ini beda jauh nih. Kalau shod jadi shin, ini jauh nih. Jangan. Kalau mau serupakan dengan sin sukun, dengan huruf sin. Sin itu dilafalkan sama seperti S. S alfabet, teman-teman. Ya. Yasla. Ah, udah gitu aja dulu. Serupakannya dengan ini. Walaupun kalau shod sukun tertukar dengan sin, itu tetap kesalahannya kesalahan besar. Karena dengan tertukar huruf itu sama dengan sudah merubah struktur kata. Kalau struktur kata berubah, maka makna ayat yang akan tergadaikan. Ya. Oke. Tapi buat belajar, saran saya daripada teman-teman tertukar menjadi huruf shin sukun, ya daripada menjadi yashla, nah, mending serupakan dulu dengan sin walaupun dia tetap kesalahan yang besar. Ya. Oke. Nah, huruf sin dilafalkan persis sebagaimana kita melafalkan huruf S pada abjad alfabet. Ya, maka huruf shod pun sebenarnya dia adalah huruf sin tapi versi tebalnya. Yang membedakan antara huruf sin dengan huruf shod hanyalah dari segi tebal tipisnya saja. Kalau huruf sin itu adalah huruf yang tipis, kalau huruf shod adalah huruf yang tebal. Sin sasi subas, shod sosi subas bas. Paham nggak? Pahami dulu, nanti kita contohkan. Sin itu dengan shod sama. Kalau sin adalah huruf yang tipis, sa, si, su. Kalau shod adalah huruf sin yang versi tebalnya. Ya, makrotnya lafalkan saja huruf S, udah beres. S, udah. Teman-teman melafalkan huruf S bagaimana? Melafalkan S bagaimana? Itu sin, udah beres. Huruf shod adalah huruf sin, tapi versi tebalnya, beres. Ya, oke. Nah, bagaimana membedakannya? Oke, begini. Ya, perhatikan. Oke, saya persiapkan dulu. Nah, nih ya. Nih. Sebentar. Oke, nah. Huruf sin dan shod sama persis pelafalannya. Yang membedakan hanya tebal dan tipisnya saja, teman-teman sekalian. Kalau sin, karena dia huruf tipis, maka dia sifatnya istifal. Pangkal lidahnya tidak terangkat, rileks di bawah.
sasisubas. Oke? Tapi kalau dia adalah huruf shad, ia termasuk ke dalam huruf yang tebal. Kalau dia huruf yang tebal, maka kebalikan huruf tipis, pangkal lidahnya diangkat. Pangkal lidahnya diangkat. Makanya kan ketika sin fathah bunyi vokalnya a kan, karena dia huruf tipis. Kalau shad fathah itu pangkal lidah, karena pangkal lidahnya diangkat huruf tebal, maka dia bunyi vokalnya o. Sa, su, sa, su. Bedanya cuma di dalam aja. Dari pangkal lidahnya. Kalau huruf sin, pangkal lidahnya tidak naik alias terhampar. Kalau huruf shad, kebalikannya dia naik. Bagaimana cara angkatnya? Latihan. Tidak ada trik khusus. Ya. Kalaupun sering saya analogikan, menaikkan pangkal lidah itu, ya. Menaikkan pangkal lidah itu kalau saya membayangkan seperti kita mau nelen sesuatu, ya, mendorong lidah kita ke arah dalam. Kayak lagi mau dorong sesuatu ke dalam. Jadi rasanya berat. Di dalam tuh berat. Karena apa? Karena lidah kita didorong ke dalam. Ya, gitu, ya. Ya, gitu. Tidak sampai menyentuh, hanya mengangkat saja. Tidak sampai menyentuh, hanya mengangkat saja. Tuh, tidak menyentuh. Ya, jadi sifat isti'la itu mengangkat bagian pangkal lidah, tapi tidak menyentuh, hanya diangkat saja untuk mendapatkan karakteristik bunyi tebalnya. Huruf-huruf tebal itu, ya, yang keluar dengan bunyi vokal o ketika fathah, tidak mungkin tidak mengangkat pangkal lidah. Bang, saya tanpa mengangkat pangkal lidah bisa kok melafalkan huruf tebal, keluarnya vokal o nih bang. So. Nah, itu memuncungkan? Nggak boleh. Lidahnya dimundurin, iya, didorong ke dalam. Bisa? Bisa ya? Teman-teman saya izin ya, mungkin ada yang baru gabung. Di akhir kita nggak ada talaki dulu ya. Karena setelah ini saya langsung berangkat ke klinik nih. Dede lagi sakit, lagi demam, ya. Ya, jadi mohon maaf ya. Tadinya saya nggak akan live teman-teman tadinya. Cuman kita coba live dulu lah sebentar, ya, gitu. Oke. Demam 39 ya tadi, 38 apa 39 tadi, ya. Mohon doanya ya, gitu. Oke, jelas sampai sini? Paham sampai sini? Baik, kita lanjutkan. Nah, jadi pangkal lidahnya diangkat. Ya sudah, bedanya di situ saja huruf sin dan shad. Maka ketika shadnya tadi dalam ayat dia dalam kondisi sukun, ya sudah. Nih, ya. Nih, kita tampilkan di atas kita ya. Nih, ya sudah, lafalkan saja. Kalau dia shad, pangkal lidahnya diangkat. Yasla. Perhatikan. Yasla. Ini yang betul ya. Kalimatnya di atas, contoh pelafalannya di bawah. Yasla. Ya. Bukan yasla. Bisa dibedakan atau tidak teman-teman sekalian? Yasla dengan yasla. Bisa dibedakan nggak? Ya, kalau shad dia pangkal lidahnya diangkat. Kalau shad pangkal lidahnya diangkat. Yasla. Tuh. Kalau pangkal lidahnya tidak diangkat, bunyinya begini nanti. Yasla. Faham? Ya Allah, tolong teman-teman bantu aminkan. Siapapun yang hari ini meluangkan waktunya untuk Al-Quran, meluangkan tenaga, pikiran, waktu, finansialnya buat Quran, ya Allah, semoga Engkau muliakan kegiatannya hari ini, berkahi kegiatannya hari ini karena wasilah Quran, amin. Ya, tapi ya Allah, jika ada yang bergerak lebih ya Allah, ada yang bantu tap-tap layar ya Allah, ada yang bantu share ya Allah, siapapun nama-nama tersebut ya Allah, ya, perintahkan para malaikat-Mu untuk mencatat segala bentuk amal solihnya ya Allah. Ya,
Kerahkan para malaikatmu untuk mencatat segala bentuk amal soleh dari hamba-hambamu ini yang ikut yang menciarkan dakwah Qur'ani ya Allah. Siapapun ya Allah. Siapapun ya Allah yang ikut bergerak bersama dalam live ini menjadikan wasilah dakwah Qur'annya ya Allah. Amin. Kita lanjut. Ya. Oke, kita lanjutkan teman-teman sekalian ya. Alladzi yas. Jadi, nah, tapi hati-hati nih di sini ya. Sudah paham belum huruf shad sukunnya? Sudah paham belum huruf shad sukunnya? Sudah ya? Nah, perhatikan baik-baik ya. Nah, tadi sudah kita bahas ya. Jadi shad itu tadi huruf tebal, huruf tipis teman-teman. Coba. Jadi huruf shad itu tadi huruf tebal atau huruf tipis? Boleh komen di kolom komentar. Jadi tadi huruf shad itu huruf yang tebal atau huruf yang tipis teman-teman sekalian. Sepakat kita dia termasuk ke dalam huruf yang tebal. Oke, sip. Ya, belum lanjut kita. Belum, sebentar. Dia termasuk ke dalam huruf yang tebal. Nah, sekarang teman-teman, huruf ya ini ya, huruf ya ini perhatikan. Huruf ya ini huruf yang tipis, huruf yang tebal. Coba. Huruf ya ini termasuk ke dalam huruf yang tipis atau ke dalam huruf yang tebal? Huruf ya-nya. Huruf ya-nya termasuk ke dalam huruf yang tipis atau huruf yang tebal? Huruf yang tipis. Oke, sip ya. Nah, tipis ya. Kita perhatikan. Sip ya. Maka pastikan ya, kondisi seperti ini seringkali kita temui nih. Ya, di mana ada huruf tipis yang setelahnya adalah huruf tebal, biasanya huruf tipisnya itu jadi nggak karuan. Jadi tidak karuan. Perhatikan, harus tetap dipertahankan. Kalau huruf ya-nya adalah termasuk ke dalam huruf yang tipis, maka huruf ya-nya harus tetap dibaca dengan keadaan yang tipis. Jangan sampai ke bawah tebal huruf shad-nya. Sekali lagi, kalau kita mendapati ada huruf tipis dan huruf tebal saling bersandingan, keduanya harus tetap istiqomah sesuai dengan kadar ketebalan dan ketipisannya masing-masing. Ya tipis sudah. Jangan ke bawah tebal huruf shad. Contoh, perhatikan baik-baik ya. Banyak orang melafalkan huruf tipis yang setelahnya adalah huruf tebal, huruf tipisnya itu nggak karuan bacaannya karena udah fokus ke huruf yang tebal. Jangan, harus tetap tipis ya. Kita nggak akan langsung contoh ya. Teman-teman harus pahami dulu sedikit-sedikit ya. Teman-teman yang bilang contoh-contoh, kita pasti contohin ya. Oke, kita pasti contohkan insya Allah ya. Oke, nah perhatikan ya, jangan sampai dilafalkan seperti ini teman-teman sekalian ya. Perhatikan. Terima kasih Bunda Nuklir ya. Semoga Allah ganti rezekinya dengan rezeki yang lebih berkah. Rezeki yang lebih berkah lagi Bunda ya, insya Allah ya. Allah melihat kok Bunda ya. Semoga Allah ganti rezekinya dengan rezeki yang lebih berkah lagi, berkah dan melimpah keberkahannya. Oke, perhatikan ya. Ya tipis, bukan mulut sambil senyum ya. Ketika shad dengan yos. Alladzi yos. Yo, bukan yo, tapi ya. Ya. Ya-nya tetap dilafalkan tipis. Ya. Baru shadnya tebal. Yasla. Ya. Yasla. Ya-nya tipis. Ya. Nah, banyak orang tuh nggak fokus gitu. Jadi ya, ketika ada huruf tipis yang setelahnya adalah huruf tebal, banyak orang yang tidak menyempurnakan tipisnya, cuman fokus ke huruf tebalnya. Karena apa? Karena dianggap huruf tebalnya itu sulit, huruf tipisnya ya huruf tebalnya sulit ya. Akhirnya fokus ke huruf tebal, tapi huruf tipis yang mudah akhirnya nggak tersempurnakan. Nah ya. Oke. Nah, jadi tipiskan ya, baru tebalkan. Yasla.
yasla, yasla, yasla. Jelas? Faham? Sampai sini? Ya, baik. Ya, kita lanjut ya. Nih, kalau saya mau versi santai begini teman-teman. Cuman kalau versi santai itu ya biasanya ngaruh. Harus full power terus ya. Dan full power itu bukan hal yang mudah. 2 jam full power teman-teman, bayangkan ngomong. Ya. Oke, itu. Lanjut. Alladzi yasla, alladzi yasla. Oke, lanjut teman-teman sekalian. Ya. Oke. Lanjut. Selanjutnya ya, kita mendapati ada huruf. Nah, ini huruf shad tadi. Sebelum saya lanjutkan, huruf shad itu punya sifat namanya sofir. Sofir itu berdesis. Maka pastikan huruf shad itu desisannya ya terus mengalir. Yasla, 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 jangan sampai yasla. Jangan sampai sifat desisnya itu terhenti di tengah-tengah. Tidak boleh terputus, teman-teman sekalian. Ya. Ya. Memang kurang sehat, teman-teman ya. Memang kurang sehat. Ya. Gitu. Jadi sekali lagi, kalau teman-teman punya guru-guru, nih saya sering ingatkan ini nih. Ya, punya guru-guru ngaji, berguru kepadanya, mengambil ilmu, mengambil waktu darinya, mengambil tenaga darinya. Diapresiasi guru teman-teman tersebut. Jangan dianggap hal sepele untuk akhirnya bisa mendampingi teman-teman. Ya. Guru-guru ngaji itu sangat ikhlas dengan keilmuannya karena itu titipan dari Allah. Tapi kalau masalah waktu, masalah pikiran, masalah tenaga, itu ada hal yang dikorbankan di balik itu. Ya. Gitu. Banyak hari ini guru-guru ngaji yang tidak terperhatikan oleh muridnya sendiri. Ya, di pelosok-pelosok. Ya, bagaimana guru-guru kita ngajar dengan ikhlasnya. Ya. Gitu. Oke. Miris teman-teman ya. Gitu. Oke. Lanjut. Perhatikan. Nah, sekarang kita masuk ke huruf lam. Ini nama aslinya adalah huruf lam. Nama aslinya adalah huruf lam. Ya. Nama aslinya adalah huruf lam. Jangan sampai teman-teman menyerupakan antara huruf lam, nama aslinya lam. Jangan sampai teman-teman bilang ini adalah huruf la. Tidak ada huruf hijaiyah yang namanya adalah huruf la. Tidak ada. Tidak ada huruf hijaiyah yang namanya adalah huruf la. Oke, ini namanya adalah huruf lam. Ya, namanya adalah huruf lam. Nah, sekarang siapa di antara teman-teman, ini saya sering ulang-ulang, siapa di antara teman-teman yang melafalkan huruf lam itu masih menyerupakan dengan huruf L pada abjad alfabet? Ada? Adakah di antara teman-teman yang masih menganggap bahwasanya lam itu dilafalkan persis sebagaimana teman-teman melafalkan seperti huruf L pada abjad alfabet? Ya. Nah, ternyata dia jawabannya tergantung. Cuman dominan biasanya melafalkan L dengan lam hijaiyah itu berbeda. Ya. Oke. Oke. Allahu Akbar. Oke, baik. Ya. Nah, jadi huruf lam itu dilafalkan tidak betul-betul serupa dengan huruf L pada abjad alfabet. Ya. Oke. Nah, bedanya apa? Nah, jadi kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah serupa dengan huruf L pada abjad alfabet, pelafalannya mereka tidak sama. Saya agak slow saja ya, santai aja ya. Nah, huruf L biasanya kalau kita sentuhkan itu hanya menyentuhkan bagian ujung akhir lidah kita saja. Contohnya begini. Allah, 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 Allah. Ya, perhatikan. Allah,
Kalau L biasanya yang disentuhkan itu hanya bagian ujung akhir lidah saja. Awa, oa, oa, ah. Kelihatan atau tidak teman-teman sekalian? Kelihatan nggak? Al. Yang disentuhkan hanya bagian ujung akhir lidah saja. Kalau huruf lam, ya. Kalau huruf lam itu tak cukup kita hanya sentuhkan bagian ujung akhir lidah saja. Karena huruf lam punya makhraj. Makhraj itu apa? Makhraj itu artinya adalah tempat-tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah. Nah, makhraj huruf lam itu dilafalkan dari mana? Makhraj huruf lam dilafalkan dari walamu adna halimun tahaha. Lam itu dilafalkan dari tepi lidah. Perhatikan. Ini kita ibaratkan adalah lidah. Lam itu dilafalkan dari tepi lidah bagian depan yang kanan dan tepi lidah bagian depan yang kiri. Keduanya menyusur sampai ke ujung lidah dan sedikit permukaan lidahnya disentuhkan ke langit-langit di atasnya. Maka contoh visualisasi pelafalannya itu seperti ini. Kalau huruf L hanya ujung akhir lidahnya saja. Allah. Tapi kalau huruf lam sebagaimana tadi yang sudah kita sampaikan, Allah, 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 Allah. Bedakan dengan L. Allah, Allah, Allah. Paham sampai sini teman-teman? Jelas atau tidak? Perbedaan antara huruf L alfabet dengan lam hijaiyah. Ya, tepi lidah itu yang dimaksud dengan tepi lidah itu maksudnya adalah pinggir atau samping lidah atau sisi lidah. Ya, lanjut. Oke, ya. Alladzi yasla la. Jadi bukan yasla, bukan la, tapi la. Ya, bedakan mana la mana L alfabet dengan lam hijaiyah. Ya. Oke, nah selanjutnya sama ya. Kita sudah tadi bahas huruf berharokat fathah, ya baris atas. Kalau baris atas vokalnya adalah vokal A, maka berarti dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Kalau vokalnya adalah vokal O, berarti dia termasuk ke dalam huruf yang tebal. Ya, nah lam di sini ketika dia berharokat baris atas dibacanya dengan vokal A atau dengan vokal O, teman-teman sekalian. Lam di sini ketika dia berharokat baris atas atau fathah, dia dibaca dengan vokal A atau dengan vokal O. Dia dibaca dengan vokal A. Berarti huruf lam huruf yang tebal atau huruf yang tipis. Kalau lamnya dia dibaca dengan vokal A ketika fathah, berarti kalau vokal A dia termasuk ke dalam huruf yang tebal atau huruf yang tipis. Dia termasuk ke dalam huruf yang tipis, ya. Oke, saya izin tulis. Dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Ya, oke. Nah, bagaimana cara menyempurnakan harokat fathah yang dia dilafalkan dengan keadaan yang tipis? Maka ingat apa namanya? BMSS. Buka mulut sambil senyum. Buka mulut sambil senyum. Ya, jadi kita lafalkan bukan yas la, bukan hanya sekedar buka mulut la, tapi la. Jadi bukan hanya buka mulut saja, la, tapi sambil senyum. La. Faham ya? Ya? Paham ya? Gitu. Ustadz, untuk animasi makhraj huruf tetap aja ada contoh dari Ustadz jarak dekat untuk seluruh hurufnya. Insya Allah. Oke, jelas ya. Kita lanjut. Nah ya, jadi kalau dia tidak senyum, ya maka bunyinya begitu nanti. La. Maka kita lafalkan sambil senyum. La. Senyumnya nggak usah berlebihan.
Senyum aja, senyum biasa aja. La, 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 bukan la, tapi la, la. Ya, jelas ya? Lanjut. Nah, dari la, ya, yasla, langsung masuk setelah la-nya beres, ya. Oke, Masya Allah. Setelah la-nya sudah kita lafalkan, ya, baru nanti masuk ke huruf berikutnya, langsung diloncat ke huruf nun. Ya, yaslan, langsung masuk ke nunnya. Yaslan, kenapa? Ya, kenapa langsung diloncat masuk ke huruf nun? Karena di sini ada kondisi yang sering kita sebut dengan apa? Alif lam apa? Alif lam koma alif lam syam, alif lam syamsiyah. Ya, kita singkat ALS. Ya, bentar lagi beres ya, insya Allah ya. ALS itu apa? Alif lam syamsiyah. Alif lam syam, alif lam syamsiyah. Ya, teman-teman sekalian. Alif lam syamsiyah. Ya, ada yang bilang alif lam syamsiyah, ada yang bilang idgham syamsi, ada yang bilang asyamsiyah, mangga. Ya. Nah, tapi biasanya banyak di antara kita mendapati alif lam syamsiyah namanya, ya. Oke. Alif lam syamsiyah itu adalah kondisi di mana teman-teman mendapati ada alif, ada bentuk seperti alif dan lam yang saling bersandingan, dan di atas lamnya atau di setelah lamnya terdapat tanda tasydid. Nah, kalau terdapat tanda tasydid seperti ini, maka itu adalah alif lam syamsiyah atau idgham syamsi. Bedanya dengan alif lam qamariyah apa, Bang? Oke, ya, ini mana kemarin kita bahas nih. Kalau alif lam qamariyah itu, ya, mungkin bentuk yang lebih mudahnya. Ntar ya, saya cari bentuk yang nggak enak bentuknya. Ini jadi nggak apa-apa. Nih, kalau alif lam qamariyah itu, ya, nih seperti ini. Ada bentuk seperti alif dan lam yang dia saling bersandingan, dan di atas lamnya tandanya bukan tasydid tapi tandanya adalah sukun. Nah, kalau tandanya adalah sukun, ini adalah alif lam qamariyah. Ya, yang ini adalah alif lam qamariyah. Cara bacanya bagaimana? Langsung dijelaskan bunyi huruf lamnya karena dia ada tanda sukunnya. Ya, gitu. Oke, tapi kalau misalnya dia bentuk seperti alif lam bersandingan tapi tandanya bukan sukun tapi tasydid, maka huruf bertasydidnya yang dibaca. Nah, itu tanda tasydid itu adalah tanda dari syamsiyah, alif lam syam, alif lam syamsiyah. Maka dari la langsung masuk ke huruf nunnya. Langsung masuk ke huruf nunnya. Yaslan, langsung yaslan, yaslan, langsung masuk. Jelas teman-teman sekalian? Gitu ya. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Jadi langsung masuk ke huruf nunnya. Satu lagi deh ya, satu pembahasan terakhir ya, karena harus siap-siap setelah ini nganter dedek ya. Oke, sip. Selanjutnya teman-teman sekalian, teman-teman, ini namanya huruf apa? Ayo, huruf yang saya blok dengan warna hijau, nama asli dari huruf ini disebut dengan huruf apa? Ada yang tahu? Namanya adalah huruf nun. Jangan sampai ada yang bilang huruf na ya. Ini nama aslinya ketika dia tidak berharokat, nama aslinya adalah huruf nun. Huruf nun itu dilafalkan persis sebagaimana kita melafalkan huruf N pada abjad alfabet. Persis banget. Ya, huruf nun itu dilafalkan persis sebagaimana kita melafalkan huruf N pada abjad alfabet. Ya, nasi, nanas, ya, apalagi nenek. Nah, itu N itu, ya itu huruf nun. Itulah huruf nun. Ya, oke, jelas ya. Nah, huruf nun ini ya sama ya, ketika dia berbaris atas. Pokoknya kalau barisnya atas, cek dia vokal A atau vokal O. Kalau dia vokal A berarti dia huruf tipis. Udah aja begitu. Huruf nun ketika fathah dibacanya na atau no. Dibacanya na, Bang, dengan vokal A, Bang, ketika fathah. Berarti dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Ya. Oke. Ya, huruf yang tipis.
Nah, kalau tipis ya semua sama. Kalau hurufnya tipis semua sama, BMSS teman-teman sekalian. Udah. Nah, gitu ya. Oke, na bukan no tapi na. Ya. Na bukan no. Paham? Jelas? Ya. Gitu. Itu kalau teman-teman ingin menyempurnakan pelafalannya, ya kalau enggak ya enggak usah, ya. Gitu. Toh nanti kita dihisap masing-masing, betul? Ya, bacaan kita nanti dihisap masing-masing, betul? Proses kita nanti yang dihisap masing-masing, betul? Ya, gitu. Kalau barang siapa yang dia betul-betul sungguh-sungguh ingin bergerak menuju Allah, ya bahasanya beda tuh teman-teman dengan dia yang apa adanya, seadanya. Buat dunia segala halnya diupayakan, buat akhirat seadanya. Sebenarnya kita mau tinggal di mana, di akhirat atau di dunia? Ya, di dunia semuanya fana dan fata morgana, di akhirat semuanya kekal abadi. Teman-teman kita semua mau kekal abadi di mana? Mau kekal abadi di akhirat di surganya Allah, atau naudzubillah summa naudzubillah kekal abadi di tempat yang lain? Ya, gitu. Ya, kita semua semua akan dihisap sesuai dengan amalannya masing-masing. Teman-teman yang bergerak untuk support dakwah Quran itu, ya semua akan dihisap masing-masing. Oh, si A kemarin bantu ini, bantu untuk mensyiarkan, si B dibantu, kan itu dihisap masing-masing. Ya, gitu. Oke. Sip. Yang berkontribusi dapat pahalanya lebih, yang tidak ya ala kadarnya. Gitu. Oke, lanjut. Nah, beres, ya. Oke. Terakhir ya, ini sudah terlalu siang. Terakhir ya. Di sini teman-teman perhatikan. Masya Allah. Nunnya di atasnya ada tanda burung terbalik alias tanda tasydid. Namanya tanda tasydid ya. Ada yang bilang tasydid, ada yang bilang sabdu ya. Terima kasih ya Bunda Kristina. Ada yang bilang tasydid, ada yang bilang sabdu, ada yang bilang syiddah, ada yang bilang musyaddad. Silahkan ya, tapi saya izin dalam live kita panggil tanda ini disebut dengan tanda tasydid ya. Huruf yang bertasydid ya. Nah, nun bertasydid, kalau kita mendapati nun bertasydid itu ada hukum. Nama hukumnya apa ya, gitu. Nama hukumnya adalah gunnah ya. Namanya adalah gunnah. Kok warna merah, kita ganti warna biru deh. Namanya adalah gunnah. Ya. Tuh. Namanya adalah gunnah. Ya, oke. Nah, ada yang bilang gunnah musyaddadah, ada yang bilang wajibul gunnah, ada yang bilang tajibul gunnah, ada yang bilang gunnah asliyah, ada yang bilang gunnah akmal. Mangga, boleh. Ya, cuman basicnya adalah gunnah. Oke. Sekarang gunnah itu apa? Gunnah itu apa teman-teman? Gunnah itu apa? Boleh komen coba. Gunnah itu apa? Gunnah itu adalah dengung. Sip. Ya. Nah, jadi ketika melafalkan huruf ini itu ada dengungnya. Taunya dia dengung dari mana bang? Indikator dia dengung itu ada dua. Ya, indikator dia dengung itu ada dua. Yang pertama, ya maaf. Indikator dia dengung itu ada dua. Yang pertama masuk ke dalam rongga hidung, suaranya ke pangkal hidung. Ya, yang kedua suaranya akan sengau. Ya, oke. Nah, tanda bacaan itu dengung ya, indikatornya ada dua kurang lebih ya. Suaranya masuk ke dalam pangkal hidung atau ke dalam rongga hidung ya. Lalu yang kedua dia suaranya akan menghasilkan suara yang sengau. Nah, cara membuktikan apakah nun bertasydid ini dia gunnah, dia dengung, caranya tahan bunyi n-nya.
Ya, tahan bunyi an-nya. An. Nah, ketika sudah ditahan, buka tutup hidung teman-teman. Ketika ditahan an di saat yang bersamaan, teman-teman buka tutup hidung teman-teman. Kalau suaranya tidak berubah, maka itu bukan gunnah. Tapi kalau dia suaranya berubah bahkan hilang, itulah gunnah. Coba dicobain. In, tahan, lalu buka tutup hidung. Suaranya berubah atau tidak? In, tuh saya sambil flu soalnya gak enak ya. Berubah atau tidak? Hilang atau tidak? Berubah, hilang, berubah ya. Nah, itulah gunnah. Ya, gitu. Biar teman-teman tahu, oh hakikat gunnah itu gitu ya. Oke. Nah, jadi hukum tajwid gunnah itu bukan hanya nun bertasydid saja, tapi satu lagi adalah huruf mim. Huruf mim pun ketika kita tahan lalu kita buka tutup hidung kita suaranya hilang. Nah, itulah gunnah. Itulah yang disebut dengan gunnah, dengung. Paham sampai sini? Jelas sampai sini, teman-teman sekalian? Ya, gitu. Oke ya. Ya, terima kasih, amin. Semoga teman-teman juga sehat semua, ya. Itu kalau sakit tuh ya boro-boro live teman-teman, susah mau live-nya ya. Kemarin kan sempet ya libur sehari ya karena memang tidak fit ya, tidak fit gitu. Makanya langsung kan dicari solusi cepat biar terus bisa mendampingi teman-teman. Alhamdulillah ya, sehari pada saat tidak live itu istirahat dan berbagai macam cara diupayakan biar menjadi wasilah kesembuhan ya. Oke. Baik ya, lanjut. Nah, kita lanjutkan kembali ya. Yaslan, dah beres ya, dengung ya, masuk ke dalam rongga hidung ya, sengau suaranya. Oke. Lalu dia, kalau teman-teman mendapati ada hukum tajwid gunnah, maka pastikan bacaannya ditahan 2 harokat. Kita percepat ya. Habis ini kita beres ya. Tahan 2 harokat. Ya, tahan 2 harokat. Ya, tahan 2 harokat. 2 harokatnya 2 harokat kadar gunnah, hati-hati ya. Banyak orang, salah satu kesalahan umum para pembaca Quran adalah tergesa-gesa dalam gunnah. Yang harusnya ditahan dulu 2 harokat. Banyak di antara kita yang tidak menahan kadar gunnah. Harusnya ditahan 2 harokat. Ya, contohnya alladzi yaslanna, lanna, tahan 2 harokat. Ya, alladzi yaslanna, nggak perlu dinabroh karena dia karena nun bertasydid, nun dan mim dia tidak dinabroh, dia hanya ditahan 2 harokat karena gunnah hukumnya. Alladzi yaslanna, alladzi yaslanna, itu 2 harokat kadar gunnah. Nah, banyak di antara kita yang melafalkan perasaan saya udah 2 harokat gitu, melafalkan huruf nun bertasydid, udah ditahan 2 harokat, tapi kok perasaan masih kecepatan ya. Nah, masih kecepatan kenapa ya? Karena yang teman-teman lafalkan itu 2 harokat kadar mad. Jadi ada 2 harokat untuk kadar gunnah, ada 2 harokat untuk kadar hukum tajwid mad. Nah, 2 harokat untuk kadar tajwid mad, hukum tajwid mad ya, itu lebih cepat kadarnya dibanding 2 harokat kadar gunnah. Contohnya seperti ini ya, Kita bandingkan 2 harokat kadar mad itu seperti ini. Kita praktekkan dalam ta'awudz yang saya peragakan ya, yang saya kasih isyarat itu 2 harokat kadar mad. A'udzu billahi
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, kalau 2 harokat kadar mad ini yang dipakai kadarnya untuk 2 harokat ketika hukum tajwid pasti kecepatan. Alladzi yaslanna, a'udzu lanna, kecepatan. Karena 2 harokat kadar mad dan gunnah itu beda. Kalau 2 harokat kadar gunnah itu lebih lambat. Alladzi yaslanna, alladzi yaslanna, lanna, lanna. Kalau 2 harokat mad, lanna, a'udzu billahi, lanna. Jadinya kecepatan. Jangan pakai 2 harokat mad, 2 harokat gunnah. Lanna, alladzi yaslan narul kubra. Gitu ya. Oke. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Ya. Nih. Ini akunnya kayaknya sedang bermasalah nih teman-teman ya. Jadi akun kita jadi tidak tersebar. Ini tuh udah banyak Masya Allah yang nonton 900 orang ya. Tapi tidak tersebar seperti biasanya. Jadi ada algoritma yang tidak terbaca oleh TikToknya. Jadi tidak semenyebar biasanya. Entah karena dari keaktifan teman-teman, entah karena ada masalah di live ini, jadi tidak tersebar. Karena biasanya kita tuh 1.500. Ini bukan masalah banyak orang yang nonton ya, cuman kita harus telaah. Karena kan masalah dakwah tuh masalah strategi juga teman-teman. Jangan sampai ya yang ditonton banyak itu justru hal-hal yang kurang bermanfaat, bahkan membawa madorot. Banyak sekarang di TikTok yang begitu. Nah, maka kita juga harus bersiasat, jangan mau kalah. Jangan mau kalah itu konten-konten tilawah, konten-konten ngaji, konten-konten tausiah. Itu harus mendapatkan tempat yang sama, bahkan lebih. Ya. Teman-teman yang dari tadi sudah tap like dan share, teman-teman sedang mengupayakan itu. Ya, gitu. Menyebar ke Ustadz, ini saya bukan langsung nemu antum. Nah, itu gak di semua akun. Lihat aja dari tadi, teman-teman. Ya, dia stuck di 1.900, 900, 1.900. Nah itu ada masalah dari algoritmanya tuh. Iya, itu ada masalah. Bisa jadi dari keaktifan teman-temannya kurang, karena biasanya yang share pun sampai 1.000 bahkan 2.000. Sekarang kan nggak nyampe ya. Bisa jadi dari itu, keaktifannya kurang, keterlibatannya kurang. Bisa jadi dari tap layar biasanya sampai 400.000, 500.000, keterlibatannya kurang. Bisa jadi, gitu. Ya, sip. Nah, setelah ini saya harus ke klinik teman-teman ya. Sebelum kita beres ya, kita coba belajar nanti di akhir ya. Saya nggak ada masuk ke grup dulu ya, karena harus ke klinik teman-teman. Oke. Sekarang kita akan coba buka random halaman 3 baris aja ya. Kita akan baca Surah Al-A'raf ayat ke-188 ya. Oke. Yakinlah teman-teman, keterlibatan teman-teman dalam live itu berpengaruh. Saya udah berapa kali bilang, kalau teman-teman pengen menyebar luaskan konten-konten ngaji, anak cucunya nonton-nonton konten-konten ngaji, bergerak bersama. Kalau enggak, ya enggak akan jadi wasilah Allah turunkan karena semua perlu wasilah teman-teman. Ya, gitu. Oke, sip. Sekarang kita baca bareng-bareng ya. Quran surah Al-A'raf ayat 188 ya. Kita baca bareng-bareng teman-teman, silakan simak baik-baik. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Di sini kita pakai Al-Qur'an tajwid per baris ya. Al-Qur'an tajwid per baris di mana setiap barisnya ada satu kode tajwid alfabetik yang dia ada juga di baris tersebut untuk menunjukkan bahwasanya kalimat di bawahnya dibahas di sampingnya dengan definisi dan latinnya ya. Oke, kita coba ngaji. Saya izin dulu sedikit seret. Nah gini ya, kita mulai. Qul la amliku li nafsi
nafsi naf'an wa la dharran illa ma syaa Allah. Oke, perhatikan. Di sini ada kode M, di bawahnya ada kalimat kulla. Dengan warna yang sama, ditandai hurufnya dengan warna yang sama, berarti ini akan dibahas nih. Apa hukum tajwidnya? Kulla, kulla, dikasih kode huruf M, hukum tajwidnya ada lam sukun bertemu dengan huruf kembarnya, lam lagi. Ini bukan idgham bila gunnah, tapi kita lihat apa hukum tajwidnya? Nih di sampingnya langsung. Tuh, kulla dikasih kode blok warna juga, itulah kode M tadi, idgham mutamatsilain. Yuk kita bahas. Leburkanlah bunyi huruf lam sukun kepada huruf lam yang bertasydid yang sama makhraj dan sifatnya persis, tanpa ditahan. Jadi leburkanlah tanpa ditahan, tanpa disertai dengung. Ketika kita baca kulla, jadi langsung masuk ya. Kulla, jangan ditahan. Kulla amliku, kulla amliku. Tinggal kita praktekkan dalam bahasan kita, dalam bacaan kita. Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharran illa ma syaa Allah. Lanjut. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair. Mana tadi? Mana tadi ininya? Oh, oke. Kita ulang. Walau kuntu a'lamul ghaiba astagfirullah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massaniyas su'. Di sini stop ya. Tanda titik 3 ini apa? Ya, ada titik 32 nih, dibahas nih ya, dibahas di sini di tanda-tanda wakof. Tuh ya, tuh tanda wakof dibahas, namanya wakof mu'anaqah, berhenti pada salah satu tanda. Maksudnya begini, kalau kita berhenti di sini, maka di sini jangan berhenti. Kalau berhenti di sini, maka di sini jangan berhenti. Silahkan pilih salah satu. Mau berhenti di yang ini, berarti jangan berhenti di yang ini. Kalau mau berhenti di yang ini, jangan berhenti di yang ini, gitu ya. Lanjut, berhenti di salah satu tanda ya. Oke, di sini ada kode huruf R pada kalimat a'lamul ghaiba. Pada kalimat mul ada hukum tajwid apa di sini? A'lamul, dikasih kode huruf R. Apa hukum tajwidnya? Hukum tajwidnya kita sebut dengan alif lam komariah. Kode R, alif lam komariah. Tuh kalimatnya ya, sama ya. A'lamul, dikasih kode blok warna. Alif lam dibaca jelas dan sempurna karena bertemu huruf hidup yang tidak bertasydid, maka dibaca a'lamul ghaiba. A'lamul ghaiba. Tinggal kita praktekkan dalam bacaan ya. A'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massaniyas su'. Itu ya. Oke, lanjut. In ana illa maaf, kita ulang. In ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Perhatikan baik-baik, di sini ada kode X pada kalimat ana illa. Apa nih? Di bawahnya ada tanda kayak bulat ya. Nah, ini namanya adalah tanda sifir. Sifir apa? Sifir mustatil. Tuh, kode X pada kalimat ini tadi ya. Ana illa dibahas. Bulatan lonjong kecil yang berada di atas huruf menandakan huruf tersebut dibaca panjang hanya ketika berwakof. Tapi ketika lanjut dia nggak dibaca panjang. Kalau dia berhenti di sini, ana berhenti, baru dia dibaca 2 harokat. Tapi kalau lanjut, ana illa nggak jadi panjang. Nah, jadi semua dibahas di sini ya. Shadaqallahul azim.